Halo, nama gue Prima Aji Ainur Hakim. Di sini kembali lagi untuk project Pacman selanjutnya untuk Advanced Machine Learning. Di mana project yang diminta dibuat adalah Machine Learning from Scratch. Untuk Machine Learning from Scratch ini model yang gue pilih adalah KNN atau K-Nearest Neighbor. Kenapa gue milih KNN? Karena gue suka dia disebut sebagai lazy learner. Kenapa dia disebut lazy learner? Di sini kita coba bahas. Uh, dia disebut sebagai lazy learner karena dia tidak menggunakan data sebagai train. Dia tidak ada training data atau dia tidak menggunakan data trainingnya sebagai model. Kenapa? Karena dalam proses fittingnya dia cuma ada X dan Y, yaitu hanya datanya aja, dan tidak ada parameter-parameter lain yang dimasukkan dalam proses fittingnya seperti model-model lainnya. Oleh karena itu, pada proses fitting kita hanya masukkan X untuk training datanya dan Y untuk label atau target value-nya. Tapi parameter-parameter yang digunakan untuk prediksinya atau untuk penggunaan model itu ada di dalam predict. Saat prediction kita coba dari classification ya. Classification kita ada dua, predict, proba, dan kemudian predict. Kenapa dibuat dua? Karena yang pertama kita mencoba menghitung probability-nya dulu, dan kemudian baru kita urutkan untuk mana probability tertinggi dan terendah, dan kita dapat predicted labelsnya. Nanti kita akan coba jelaskan lagi untuk function predict probanya saat kita melihat code-nya langsung. Untuk regression similar dengan saat untuk code classification, bedanya dia cuma ada satu doang, karena kita langsung menghitung rata-rata distance-nya aja, rata-rata hasil dari distance rendahnya aja, dah. Untuk itu kita bisa coba lihat saat pembuatan code-nya langsung ya. Untuk memudahkan, gue akan coba ngomong K-Nearest Neighbor sebagai KNN sekarang supaya lebih singkat. Ada 3 script atau 3 code untuk KNN, yaitu underscore base, underscore classifier, dan underscore regressor. Kita mulai dari underscore base, di mana base dari nearest neighbor kita sendiri. Kenapa ini disebut base? Karena di sini ada semua perhitungan untuk nearest neighbor. Kenapa nearest neighbor ya? Karena kita ngitung jarak antara titik tiap dataset dengan titik target kita untuk menentukan dia tetangga terdekatnya, itu berlangsung di underscore base. Hanya menggunakan NumPy untuk pembuatan dan perhitungannya. Di sini kita coba buat function pertama, yaitu get weights. Jika kita butuh ada weight untuk tiap data itu tersendiri. Tapi karena untuk implementasi model simple ini kita menggunakan uniform, atau kita anggap semuanya udah uniform. Makanya ini jadinya jatuhnya cuman kayak placeholder aja kalau misalkan kita ingin menggunakan get weights-nya. Tapi dalam example-nya dan untuk seterusnya, dalam proses ini kita anggap dia uniform. Kemudian kita ada class nearest neighbor untuk memasukkan semua function untuk nearest neighbor kita. Di sini kita coba bikin defaultnya 5, untuk K-nya 5, weight-nya uniform semua, dan P-nya 2. Kenapa P-nya 2? Karena untuk compute distance kita ingin menggunakan Euclidean distance sebagai the default. Karena generally akan menggunakan Euclidean distance untuk semuanya. Di sini ada function compute distance untuk menghitung jarak antara titik pertama dengan titik kedua, yang dimana karena kita sudah initialize atau udah default P-nya sebagai 2 ini akan digunakan untuk perhitungan Euclidean distance. Kita bisa lihat absolute difference atau selisihnya dari titik pertama titik 2, yang mana kita langsung menghitung sigma atau jumlah dari
uh, distance-nya dipangkatkan, berarti pangkat 2, langsung kemudian distance tersebut kita tinggal akarkan untuk mendapatkan nilai distance akhirnya atau nilai Euclidean distance ya, karena semuanya 2 jadi udah pasti dipangkatkan 2 terus kemudian diakarkan karena dipangkatkan dengan setengah. Lalu kita buat lagi function k-neighbors untuk menghitung distance antara titik di datasetnya dengan target data kita atau dengan tes data kita. Jadi ini iterate untuk semua data yang ada dalam datasetnya dan fit untuk masukkan datanya. Kemudian kita langsung masuk ke classifier di mana ini digunakan untuk memprediksi classification, untuk menjalankan tugas-tugas classification, makanya kita sebutnya classifier. Simple thing, kita cuman ngambil dari base satu function dan satu classes ya. Satu function itu get weights yang kita tidak menggunakan dalam implementasi ini, dan nearest neighbor. Kita buat class k neighbor classifier dengan kita masukkan nearest neighbor dalamnya. Defaultnya sama, kita ada 2 function yang tadi kita sudah sebut, predict proba dan predict dalam classifier, yang dimana ini langsung menghitung jumlah majority vote atau jumlah classes dengan data terbanyak. Makanya di sini kalau dilihat langsung class counts, yang dimana ntar kita bisa lihat saat penggunaan examples-nya aja. Kemudian regressor similar, bedanya kita hanya mengubah kelasnya menjadi k-neighbors regressor dan satu function aja untuk predict, yang dimana yang kita predict adalah rata-rata dari target value-nya ntar. Udah, sesimpel itu. Kita langsung bisa masuk ke examples-nya. Karena kita sudah buat dia dalam satu folder neighbors yang sudah kita berikan dot init atau underscore initnya, kita bisa langsung call dia. Jadi from scratch.neighbors, kita import keduanya, classifier dan regressor. Untuk simplicitas example ini kita menggunakan xtrain yang sama dan kita akan ubah ytrain-nya. Untuk sekarang ini kita langsung mencoba untuk classifier dulu, untuk classification lah, yang dimana xtrain-nya dan ytrain-nya sudah jelas. Ytrain-nya adalah A, B, dan C untuk 5 titik data kita. Kita masukkan k-neighbors classifier ke dalam objek knn underscore clf dengan n-neighbors 3. Untuk sekarang kita coba pakai 3 dulu karena defaultnya 5 terlalu besar untuk datasetnya yang cuma 5 titik. Kita fit datanya, kemudian kita prediksi bahwa kita dapat prediksinya A. Kenapa dapatnya A? Ini gue harus coba dapat bantuan dikit untuk mencoba menjelaskan kenapa dapatnya A. Karena untuk test point yang kita sebut, tesnya kita hanya 1.2, angka 2 doang, 1. 2 ini berdekatan dengan data ketiga, data kedua, dan data pertama dalam dataset kita, yang dimana jaraknya berurutan 0,2, 0,5, dan 1. Karena data pertama dan data kedua 0 dan 1 ini dia adalah A, dan jumlahnya A paling banyak karena B hanya 1, jadi dianggap sebagai majority vote di 2 ini menjadi A. Oke, kita simple. Kita lanjut ke regressor. Kita ganti y-nya karena kita menggunakan dataset yang sama. My bad. Ytrain-nya udah diganti. Jadi kita langsung initialize lagi. Kita masukkan k-neighbors regressor dengan n yang sama, dengan k yang sama atau n-neighbor yang sama 3 ke dalam objek knn reg. Langsung kita fit. Kita prediksi 2 titik sekarang untuk 2 dan 3,8. Kita dapat 3,4 dan 6,4, yang dimana didapatkan hasilnya rata-rata 3,4 dan 6,4 karena berdekatan dengan titik-titik tersebut. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dan example dari machine learning from scratch saya.